Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Persis PSS Sleman podo bobroe. Nah, bagaimana ceritanya kok Persis dan PSS Sleman sama-sama bobrok ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, Persis dan PSS Sleman podo bobroe. Wah, gimana ceritanya kok podo bobroe ini? Nah, kedua tim kemarin berlaga sore, semuanya sore ya. PSS main sore, Persis main sore. Wah, leku nonton ya bingung iki. Biasa nontonnya piye iki ya? Masuk siji HP, siji TV, siji laptop, siji HP. Wah, rada repot. Nah, mungkin memang hanya beberapa yang sudah saya tangkap dari dua pertandingan kemarin. Kalau yang pertama, Persis Solo masih dengan problem yang sama dan tidak mau belajar dari kesalahan. Yang kedua, PSS Sleman ini sudah merotasi ya. Beberapa kali sudah dirotasi pemainnya dan mulai menemukan titik terang saya tentang PSS Sleman ini. Kenapa problemnya? Nah, sepertinya memang ini problem dari PSS Sleman. Nah, kali ini saya mau membahas PSS Sleman dulu. Kalau PSS Sleman memang ternyata saya telisik, mungkin rata-rata hampir para pemainnya itu kualitasnya memang di bawah rata-rata semua. Hampir seluruh pemain dari PSS Sleman ya ini ya. Mungkin saya pukul rata aja. Bukan berarti kok kita nggak ada yang bagus, bukan. Sebenarnya ada tapi hanya 1-2. Tapi hampir rata-rata kemarin yang bermain di Maguwarjo waktu melawan RAN itu PSS Sleman ini seperti bermain tidak ada semangatnya sama sekali. Wah, mainnya loyo banget. Padahal ya kuwi ibaratnya padha ning kandang lho PSS Sleman. Walaupun memang tanpa dukungan supporter ya, tapi seperti loyo banget, bahkan digempur habis-habisan dengan Rans. Mungkin kalau kipernya ora pintus yo, mungkin bisa jadi kemarin PSS Sleman itu bisa kalah gitu. Wah, ini problem dari PSS Sleman. Ya mungkin salah satu taktik dari pelatihnya juga sih, itu juga berpengaruh. Tapi kualitas pemainnya sih, kalau saya lebih ke condong kualitas pemainnya yang mungkin masih di bawah rata-rata semua ya, kalau dari PSS Sleman ini. Nah itu kalau dari PSS Sleman yang saya tangkap kemarin. Nah kalau dari Persis Solo ini problemnya masih sama dan tidak mau belajar dari kesalahan kembali. Persis masih memainkan 3 back lagi. 3 back yang dimainkan itu Jamie, Bardanka, Rian Miziar. Wah, 3 back ini terus itu menjadi problem bagi klub Persis Solo. Bahkan sepanjang pertandingan Liga 1 ini 5 kali pertandingan ini Persis sudah kebobolan 10 gol. Bahkan lebih atau mungkin ya lebih ya, nggak tahu ya. Mungkin sudah 10 gol lah, sekitaran itu. 10 gol ini sudah termasuk bosok banget loh. Berarti memang pertahanan Persis ini menjadi sorotan utama ataupun pandangan utama. Tapi pelatihnya sudah dikritik bolak-balik dengan supporternya. Mungkin tidak mau belajar dari kesalahan itu atau gimana, kita juga kurang tahu. Nah, kemarin saya lihat di Twitter memang manajemen sempat berklarifikasi sedang membangun pondasi. Ya, pondasi yang mana kita juga kurang tahu. Atau pembelaannya sih katanya ini Fakih bermain seperti itu karena apa ya? Itu karena pemainnya sendiri mau berkembang gitu. Maunya memang nek pemainnya kuwi wayahe apik ya wis apik gitu. Mau itu karena pelatih dan lain-lain. Ya piye ya? Menurut pandangan Fakih, lalu Hugo, Samir, lalu banyak sih pemain-pemain muda dari Persis Solo sebenarnya yang bagus, banyak yang lepas. Bahkan Brandon Suneman itu kan pemain dari Persis, akademi Persis, tapi lepas semua. Nah itu yang menjadi pertanyaan sih. Kalau bilang pondasi ya bagaimana mau pondasi kalau targetnya kayak gini ya. Masih targetnya Asia ya, pondasi ini oke risik wae, pate kudu dikuati atas sik lagi engko pondasi carry gitu. Atasnya kudu kuat lah, ini mah atasnya melempem. Nah, ini podo wae sebenarnya. Nah, menurut pendapatmu gimana tuh tentang PSS Sleman dan Persis Solo ini? Ini kritikan beda. Ada 2 tim yang anjur-anjuran, PSS dan Persis Solo. Tapi yang saya kritik itu beda. Kalau Sleman itu lebih ke manajemennya. Kalau Persis kembali lagi ke teknis dan ke pelatihannya. Kalau PSS Sleman, karena kita itu sangat menghargai pelatih ini ya, pelatih PSS Sleman ini ya. Ini kan pelatih ya kelas ya. Dan dia itu baru saja di Indonesia itu sering-sering kita ulangi. Kita itu kembali lagi ke awal bursa transfer. Kita melihat bahwa bursa transfer saat itu atau kemarin itu manajemen PSS Sleman agak pelit keluar duit. Kita lihat pembelian pemain lah yang grade A atau mungkin pemain berkualitas, entah itu lokal atau pemain asing, itu kayaknya minim, John. Jadi memang ini pelatih dikasih apa ya? Dikasih
apa ya, pemain-pemain sing pas-pasan lho. Lah ya arep ditarget dhuwur yo angel realistis wae lho. Ini pelatihnya mumet iki, yang pertama kualitas pemainnya ya pas-pasan, yang kedua dia baru saja ngelatih tim di negara Indonesia. Jadi kita nggak bisa menyalahkan pelatih ini 100% atau. Tapi kalau mau nyalahkan manajemen ya kayaknya harus sih, memang ini tanggung jawab besar manajemennya PSS Sleman. Ini kenapa ngeluarin budget atau mungkin biaya transfer ini murah sekali. Beda dengan tim yang lain, beda dengan Dewa United. Oh, kalau Dewa United hasil positifnya ya wajar. Dia itu kan budgetnya tinggi, manajemen, rekrut pelatih berkualitas, rekrut pemain berkualitas. Kalau PSS Sleman oke lah, rekrut pelatih berkualitas, tapi kan materi pemain kurang berkualitas. Nah ini budgetnya. Tapi kalau Persolo beda lagi. Persolo lebih ke teknis pelatihnya, karena pelatihnya ini sudah berpengalaman di Liga Indonesia minimal ya tahun kemarin udah ngelatih Persolo, jadi nggak ada alasan untuk masalah adaptasi. Yang pertama itu, yang kedua ini materi pemain dia yang milih sendiri, dan kita tahu bahwa manajemen Persolo juga soal uang itu kayaknya nggak ada masalah, tergantung pelatihnya mau beli pemain apa, jadi lebih itu deh, lebih itu sih. Persisolo bahkan opo jenenge masuk 5 besar klub dengan jor-joran lah ya. Berarti klubnya paling sugih, paling blonjone paling jor-joran Persisolo ini. Nah, versi transfer market ya ini ya. Klub paling boros lah ibaratnya 5 besar Persisolo masuk. Tapi peringkatnya bawah. Lah ini repot ya Persisolo. Bahkan ada apa dengan klub Persis ini? Apakah tidak mau belajar? Nek bangun pondasi ora saiki no. Bangun pondasi iki pas pramusim main no. Nah, beberapa memang saya agak geram dengan statement seperti itu ya. Beberapa kali memang bangun pondasi pas pramusim mae. Nek wis pas liga yo kira bangun pondasi. Kuwi wis ngomong ke target ke depan ya, seperti itu ya. Kita lebih ke seperti itu. Jadi kalau saya pribadi mungkin seluruh klub Indonesia sih, ini untuk seluruh klub Indonesia. Tidak ada lagi nek pas Maligama ini rano meneh alasan A sampai Z. Berarti bangun pondasi lah, kita baru masuk Liga 1 lah, kita baru ini, kita baru bla bla bla, kita klub baru. Semua itu sudah ada sangkalannya gitu. Makanya wis iso dipaidu. Nah, klub baru Bali United dulu juga klub baru 2 tahun juara. Nah, mau gimana lagi? Lalu klub baru bangun pondasi bla bla bla, Dewa United klub baru masuk Liga 1, bahkan belum sampai 1 tahun masuk Liga 1. Teknis dan non teknis Dewa United bahkan sudah oke. Bahkan mereka itu tanpa supporter loh. Oh, itu yang cukup keren juga. Wah, itu gimana kita bisa Pak nalari piye? Kalau seperti itu. Jadi untuk teknis-teknis yang lainnya sih masih bisa dipaidu sih benernya. Terus kalau dari kita memainkan pemain muda dan lain-lain bla bla. Persija loh, setiap match pasti memainkan pemain muda loh. Mungkin kalau Persis hanya beberapa kali saya lihat. Mungkin baru kemarin hanya memainkan full Fakih itu dimainkan full. Kemarin juga nggak dimainkan. Nah, seperti itu bahan cadangan. Persija loh setiap match memainkan pemain muda atau Mas Dol. Bahkan mendidik pemain muda itu juga menang. Nah itu tergantung pelatihnya sih, seperti itu ya. Kalau seperti itu kan faktor-faktor tidak ada alasan lagi lah ya. Menurut pendapatmu gimana Cuk? Apakah kedua klub ini akan menyudahi pelatihnya secara gasik opo piye opo gimana ini? Kalau untuk PSS Sleman kayaknya untuk kita itu nggak setuju ya untuk menyudahi. Ini masalahnya lebih ke manajemen. Gini aja lah, mungkin manajemen bisa merekrut pemain-pemain bagus top itu di pertengahan musim nanti. Ya kita lihat hasilnya nanti akhir musim. Kalau pelatih PSS Sleman disudahi dengan cepat atau di pertengahan musim di cut, itu percuma, John. Nanti ajur malah tambah ajur karena ini masalahnya kualitas pemainnya PSS Sleman yang minim atau mungkin yang yang lemah, bukan masalah pelatihnya udah secara CV, secara pengalaman, secara jam terbang udah top.
Nah, kalau masalah Persolo ya saya dukung sih kalau manajemen Persolo mau mengkat pelatihnya ini, karena ya ini sudah diberi kesempatan waktu, kebebasan merekrut pemain, budget ya lumayan tinggi, bahkan 5 besar ya, termasuk jor-joran paling boros. Kalau manajemen, nah ini manajemen yang berbicara soal membangun pondasi, bro. Di klub sepak bola itu harus ada tim sendiri-sendiri, ada divisi sendiri-sendiri. Kita itu mengkritik teknis di kepelatihan dan pemain, bukan membahas pondasi. Kalau mau membahas pondasi ya ada divisinya sendiri. Divisinya sendiri itu ya Persolo harus punya tim divisi pengembangan development pondasi, itu ada sendiri ya loh. Ini kita mengkritik mengkritik teknis ya wajar, jangan dikaitkan sama pondasi. Kalau pondasi ya jangan dikaitkan sama teknis, itu sudah berbeda. Ini mungkin kritikan untuk manajemen Persolo sih yang membuat statement seperti itu atau. Karena harusnya ketika kita mengkritik teknis permainan hasil akhir ya jangan disangkut pautkan sama pondasi loh. Pondasi itu ada sendiri, ada divisi sendiri, itu ada direktur teknik yang ngurus. Dan manajemen itu harusnya nggak bisa disangkut pautkan. Tim-tim yang lain itu dua-dua jalan karena punya divisi sendiri-sendiri, fokus mana yang perlu dikritik. Kita saat ini mengkritik Persolo bagian permainan ya, ada kalanya kita mengkritik juga pondasi, tapi ini saatnya kita mengkritik permainan dulu. Betul sekali ya, kita mengkritik pola permainannya Persis ini ya, yang mungkin tidak ada perkembangan. Kalau kita lihat ya beberapa kali, mungkin bahkan 5 kali pertandingan ini, pelatih ini beberapa kali memainkan 5 back, 3 back terus, padahal itu tidak sangat efektif. 3 back itu 2 pemain asing ini, 2 pemain asing Persis Solo ini bahkan kualitasnya sama seperti pemain lokal itu. Wah, aduh, agak repot sih memang Persis Solo ini. Ya mungkin sudah terlanjur atau gimana ya, gimana mau gimana lagi. Beberapa kali ya seperti ini terus ya, itu juga pilihannya pelatih. Nek kita memecat pelatih di tengah jalan, kita ganti pelatih, mungkin loh ya, mungkin opsinya sih juniornya ini yang mungkin naik, seperti Marcel, seperti dan lain-lain ya, nanti junior Persis itu. Nah kalau dari PSS Sleman harusnya sih manajemen berani jor-joran untuk leg kedua nanti, karena kualitas pemain PSS Sleman ini di bawah rata-rata ya, hampir semua ini. Nah itu ya, itu yang perlu dibenahi dari PSS dan Persis Solo ini untuk kedepannya. Nah mungkin itu saja perbincangan kita, jangan lupa like, comment, dan subscribe.